Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Lalu Abdul Muhyi Abidin LCMA Hafizahullah Ta'ala, Al-Mukarramun, Bapak-bapak para Tuan Guru yang sempat hadir pada acara hultah Pondok Pesantren atau TPQ Nurus Saufi Nahdlatul Watan yang keempat. Mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, amin ya rabbal alamin, dalam keadaan sehat walafiat untuk terus membimbing kita semua ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati secara khusus Al-Mukarramun, bapak-bapak Tuan Guru pengasuh TPQ Nurus Saufi, yaitu Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Yani, Tuan Guru Haji Lalu Ishak LC, dan Tuan Guru Haji Lalu Ilyas. Kita doakan beliau bertiga, mudah-mudahan dengan seluruh Dewan Asatiz dan Asatizah yang ada di TPQ ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keafiatan untuk memajukan TPQ Nurus Saufi ini sehingga bisa berkembang pesat dengan hasil yang sebaik-baiknya, amin ya rabbal alamin. Bapak Camat, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita ucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah berhasil menghafal juz-juz Al-Quran, yang mudah-mudahan Al-Quran yang sudah dibaca dan dihafal terus terhafal dari dunia sampai di dalam surga, amin ya rabbal. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, beribu-ribu syukur kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, di mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang maknanya atau yang kandungannya bahwa tidaklah berkumpul satu kaum, satu jamaah di satu majelis untuk membaca Al-Quran atau untuk berzikir kecuali di tempat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan,
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, barokahnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita semua sebelum kita meninggalkan majelis ini. Dan yang paling istimewa, semua kita yang hadir di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala sebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikat. Di jari campur sami sahadir lek majelis niki jamaah sekalian akan diampuni dosanya oleh Allah, bahkan sudah diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan Allah menyebut nama kita semua satu persatu, disebut pasengan aran campur sami di hadapan para malaikat. Yang menyebutnya siapa? Yang menyebutnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Tiang secara pribadi tidak menyangka kalau Tiang disuruh menyampaikan beberapa kalimat oleh panitia lagu searah dari temui jemaah sekalian. Dalam ibarat ulama tersebut kena kal mayyit, lamut jari temui ni ke din bina marak mayyit. Coba sinak mayit ke masnamian berembe-rembe tan tadon, berembe-rembe tan kebalik kepandi kesabunan din wah muni, din wah kenendi. Ya, dan coba sinak mayit di depan di mayit kira-kira dia minda sebor atau dia minda balik sampun narak mayat muni kena dak balik kandang riki dia tua pasti kedua. Nah, kamu terjadi temui pun marak nikenda ya, ta makin niki menjadi tamu napi-napi basen sahibul bait ya kita jalankan. Ya mas nami rahimakumullah. Alhamdulillah, yang secara pribadi sangat bersyukur bisa hadir di majelis niki. Sekaligus jemaah sekalian yang hadir untuk nenten tak nyaur niki lagu, karena beliau-beliau ini lamun tiang adakan acara hultah di pondok itu di Lombok Barat, beliau selalu hadir. Tiang merasa berhutang sekali kalau yang tidak hadir hari ini. Ibu Tangirak Nikal Mukarram akan datang guru Komar lema ahad harus hadir kogi. Mularu tak hadir bro lagu karena dia macet di kompores. Mohon maaf kepada sanak-sanak tiang Al Mukarramun, para tuan guru Ahmad Yani dan yang lain-lain. Ya mas nami rahimakumullah. Kenapa Al-Quran penting? Jadi kompen Al-Quran ini penting. Kenapa Al-Quran harus kita baca? Kenapa Al-Quran harus dihafal? Kenapa Al-Quran harus dipahami? Kenapa Al-Quran harus dibawa sampai mati? Yang pertama, jemaah rahimakumullah, disebutkan dalam hadis Husulul Mu'min salasah, benteng orang yang beriman, penjaga orang yang beriman itu ada 3. Jadi lamun temele selamat di dunia niki, lebih-lebih di akhir zaman makin niki, dari segala macam balak. Pertama, balak dalam bentuk bencana, yaitu gempa sawah liwat, longsor, banjir dan sebagainya. Yang kedua, balak sosial. Nanti balak sosial yaitu napi sampean si ayahanda Bapak Tuan Guru Haji Nasri Guru, yaitu banyaknya pergaulan-pergaulan sakurang bagus. Ya, kalau beliau menyampaikan bahwa selingkuh di Lombok niki peringkat pertama pada tahun sawah liwat, yang baca satu koran napi unin koran niki jamaah nama rahimakumullah. Lombok niki, Lombok atau Pulau Lombok selain terkenal menjadi pulau 1000 masjid,
Lombok juga terkenal menjadi pulau 1000 janda. Di koran niki, koran Lombok, Masya Allah, Robin pulau 1000 tenda. Jadi sampai Batul Jamah jadi pun pasang tenda kan. Ini kenapa terjadi jamaah sekalian rahimakumullah? Nah, ini kebala. Lebih-lebih yang paling berbahaya lagi adalah iman, yaitu ujian iman. Makin di akhir zaman ini jamaah sekalian, begitu banyak pemikiran yang sudah jauh dari ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arak saku diri dari Nabi, arak saku diri dari malaikat Jibril, kan? Aku jadi malaikat Jibril, dia sekedar jadi Nabi doang. Malaikat Jibril sinaku diri nenda membuat kerajaan Tuhan. Pokok sila yeloi, sila niki tak perlu sami serminan lihat dan sebagainya. Lalu apakah yang menjadi benteng-benteng itu? 3 disebut oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, benteng iman, benteng hidup itu adalah Al-Quran. Lamun Al-Quran ini dibaca terus, dipahami dan dijiwai, maka insya Allah sampunan dah khawatir jemaah Islamiyah bejari diniki dimanapun dia hidup, dia akan dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena sudah ada jaminan Allah dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Termasuk yang akan dijaga oleh Allah adalah orang-orang yang menjaga Al-Quran. Insya Allah dijaga imannya, insya Allah dijaga rizkinya. Yakin dinara istilah penghafal Quran nganggur dinara. Makin begitu banyak jemaah Islamiyah nganggur, sarjana banyak, S1, S2 dan seterusnya. Satu kali wisuda 1.000, 800, 2.000. Tapi subhanallah begitu banyak yang nganggur. Lamun tafal Quran, tidak ada penghafal Quran yang nganggur. Pasti akan diberikan kesibukan oleh Allah, kesibukan yang paling mulia. Niki makan rame tidak ada yang sebabnya, karena barokah kitab suci Al-Quran. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, tetapi perlu dipahami, diingat bahwa Quran itu nenten sebatas dibaca dan dihafal. Coba ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pertama kali, pira kali malaikat Jibril mandikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran. Ketika turun pertama kali dibawa oleh malaikat Jibril. Di manakah turun? Di sebuah gua yang disebut dengan gua Hira. Ketika malaikat Jibril turun, Nabi bahasa malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Nabi bahasa Nabi ma ana biqari, saya tidak membaca. Artinya Rasulullah SAW tidak menulis, tidak membaca dan seterusnya. Nabi ummi, la yaqra wa la yaktub. Malaikat mengatakan Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Nabi bahasa Nabi ma ana biqari. Sampai 3 kali Iqra, 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 baca 3 kali perintah membaca, barulah malaikat Jibril menurunkan atau membaca ayat-ayat yang Allah turunkan pada saat itu, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa arti Iqra 3 kali niki? Para ulama berbahasa dari Iqra niki bahwa
tahapan membaca Al-Quran ternyata tidak hanya satu, lalu harus dulu kita lewati. Pertama, tahapan baca Al-Quran atau pelajari Al-Quran sampai kita bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan benar. Ya, harus pelajari Al-Quran sampai mampu baca dengan fasih dan benar. Ini tahapan pertama, termasuk juga menghafalnya.